Assalamualaikum sahabat-sahabat Simbah Jebros maupun yang sudah menekan tombol channelnya Simbah Jebros. Kali ini Simbah Jebros akan bercerita atau sekedar memberikan edukasi sebenarnya untuk masalah yang selama ini sedang menjadi perbincangan di media sosial, baik itu di Twitter maupun di YouTube maupun di media-media yang lainnya, yang akhir-akhir ini berita-berita atau kabar itu memang sebenarnya hari-hari ini ada buktinya, tapi semua itu kita belum tahu kebenaran. Tapi kita akan bercerita apa yang diketahui oleh Simbah Jebros masalah berita-berita ini. Tapi ini cerita dari nenek moyang atau dari mbah-mbah Simbah Jebros secara turun-temurun, yaitu masalah yang lagi viral, yaitu cerita Selat Muria yang ada di wilayah Pantura, tepatnya di wilayah timurnya Semarang ke arah daerah Juwana maupun ke daerah Jawa Timur. Sebenarnya desas-desus itu sudah ramai diperbincangkan karena masalah kebenaran atau kevalidan berita itu memang belum 100%. Tapi Simbah Jebros akan menceritakan apa yang pernah diceritakan oleh mbah saya, nenek moyang saya tentang Selat Muria. Dulu konon katanya Muria itu terpisah dengan Pulau Jawa dan katanya dipisahkan dengan adanya Selat Muria. Dan lambat laun Selat Muria akhirnya menghilang dan menjadi daratan, dan sekarang sudah menjadi kurang lebih 3 kabupaten kalau tidak salah, yaitu Grobogan, Pati, Kudus, dan Demak. Berarti 4 kabupaten. Sekarang sudah menjadi daratan dan menjadi 4 wilayah kabupaten. Tapi menurut cerita mbah saya, Selat Muria dulu itu sebenarnya adalah sungai atau rawa. Kalau bahasa orang Melayu itu air payo, atau daratan yang tergenang oleh air. Tapi di situ ada sungai, beberapa sungai yang bisa dilalui oleh kapal, baik kapal pedagang dari Cina maupun pedagang dari negeri-negeri Arab. Karena di wilayah Pantura banyak bukti-bukti atau peninggalan dari para pedagang baik Cina maupun Arab yang ada di Kabupaten Rembang maupun di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Selat Muria sendiri sebenarnya selat yang memisahkan Gunung Muria, karena di sini Gunung Muria adalah salah satu pegunungan, bukan gunung, karena menurut informasi atau yang pernah dilihat oleh Simbah Jebros, di Gunung Muria sendiri terdapat 29 puncak atau gunung dan menjadi satu perbukitan atau pegunungan Muria yang ada di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, yang sebelah selatannya ada Kabupaten Kudus. Jadi untuk Gunung Muria dimiliki oleh 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Jepara, Kudus, dan Kabupaten Pati. Dan yang bagian utara berbatasan laut dengan Laut Jawa, yang langsung dengan Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Kita kembali ke fokus atau ke cerita Selat Muria. Di daerah Grobogan atau di daerah Purwodadi banyak ditemukan fosil-fosil laut atau binatang laut yang sudah menjadi fosil, baik itu kerang maupun ikan yang sudah menjadi fosil. Dan kalau di daerah Kabupaten Kudus ditemukan bukti-bukti adanya fosil binatang purba maupun binatang laut yang ada di Museum Pati Ayam. Dan kalau menurut cerita atau legenda rakyat Kabupaten Demak, dulu Kabupaten Demak adalah rawa atau seperti air payau yang ditumbuhi oleh tanaman hutan bakau. Dan dengan perkembangan zaman maka Demak menjadi daratan dan menjadi kabupaten, karena sebelum menjadi kabupaten dulunya Demak Bintoro adalah salah satu bukti atau sejarah peninggalan dari Kerajaan Demak Bintoro, yang sebelumnya Kerajaan Demak Bintoro didirikan atau dipimpin oleh Raden Patah
Beliau adalah putra dari Raja Majapahit atau Brawijaya, dari seorang ibu dari negeri Cempa, atau mungkin dibilang kulit kuning atau mata sipit ibunya. Kalau kita bercerita tentang Demak Bintoro, dulunya banyak pedagang atau penyebar agama Islam yang datang ke Demak Bintoro. Dengan perkembangan atau kemajuan dari Kerajaan Demak Bintoro. Dulunya konon katanya simbah saya, dulu itu wilayah Kabupaten Demak sebelum ada saluran irigasi dari Kedungombo maupun dari yang lainnya, dulu itu ada pepatah atau ada omongan, nak Demak iku ketiga ora iso cewek, nak rendeng ora iso ndodok. Kalau kita artikan ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia, yaitu kalau musim kemarau kita tidak punya air atau kekeringan dan tidak bisa mandi maupun untuk membersihkan pakaian atau sekedar untuk dikonsumsi. Tapi kalau musim kemarau, musim penghujan, Demak pasti akan banjir. Dan ini adalah bukti-bukti, hari ini adalah bukti 2 bulan atau 1 bulan yang terakhir, bulan Februari dan bulan Maret di tahun 2024. Seluruh Kabupaten Demak hampir 80% terendam banjir. Apakah ini bukti kalau dulunya Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus adalah selat? Itu tinggal pandangan atau persepsi kita sendiri, atau sahabat-sahabat Simbah Jebres bisa menilai, karena sudah banyak bukti. Kalau di wilayah Kabupaten Grobogan di Kecamatan Godong itu di Merapen ada salah satu api abadi dan itu ada gas, kemungkinan dari tumpukan atau sampah-sampah rawa, kemungkinan yang menjadi gas dan disitulah timbulnya gas. Tapi kalau menurut cerita rakyat setempat itu adalah peninggalan dari Sunan Kalijogo dan Empu Supo. Kalau di Kabupaten Grobogan yang lainnya di wilayah timur yang sudah berbatasan dengan Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, yaitu di daerah Keradenan, itu ada bukti. Di situ ada timbulan gas yang sudah beberapa tahun ini memang tidak habis, yaitu di daerah Keradenan, yaitu Butukuwu. Dan kemungkinan itu adalah salah satu bukti Selat Muria, karena di dalam perut bumi ini terdapat banyak gas yang tidak bisa dieksploitasi oleh negara dan akhirnya keluar sendiri. Untuk sahabat-sahabat Simbah Jebres, Demak ini adalah daerah yang cukup rendah, karena setahu saya Demak itu setiap tahun pasti banjir, termasuk wilayah Kabupaten Pati maupun Kabupaten Demak. Kalau di daerah Kabupaten Pati itu yaitu daerah bagian timur, yaitu daerah Juwana, langsung ke daerah barat sampai ke Kecamatan Kayen, di Desa Kasian maupun di Desa Pasuruan, itu semua tiap tahun pasti terdapat banjir. Kalau di wilayah Kudus itu ada daerah di daerah Kecamatan Mejobo dan sekitarnya maupun daerah Jati. Kalau menurut pandangan saya itu adalah salah satu bukti memang dulunya minimal bukan selat tapi daerah rendah yang mungkin di situ terdapat banyak sungai besar dan bisa mengakibatkan cekungan-cekungan dan selalu dialiri air baik dari wilayah yang tinggi khususnya dari Grobogan, maka sering terjadi hujan. Kalau kita melihat dari sejarah sebelum perjuangan kemerdekaan, Mbah Jebres pernah melihat bukti di daerah Wilalung, bangsa penjajah atau negeri Holland Belanda, selain menjajah Indonesia, beliau juga meninggalkan bukti-bukti pembangunan, salah satunya Bendungan Wilalung. Di situ sudah diatur oleh bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Di situ ada pertigaan sungai yang dari kota Grobogan mengarah ke Juwana, ke Kabupaten Pati, maupun yang ke arah Kabupaten Demak yang di Kecamatan Karanganyar dan sekitarnya, yaitu Sungai Wulan, Sungai Juwana, yang atasnya ada Sungai Lusi. Di situ sudah dibagi dengan adanya Bendung Wilalung. Di situ adalah bukti peninggalan Belanda, dan kemungkinan dulunya memang sebelum Indonesia merdeka ini adalah Demak, Kudus, Pati adalah langganan banjir. Kalau kita kembali ke sejarah ke belakang, kita lihat bukti-bukti tersebut, bisa kita simpulkan. Terserah Anda yang menyimpulkan. Kalau Simbah Jebres, ya inilah Demak, inilah Kudus, inilah Pati. Bukti-bukti sudah ada, dan tinggal manusia bagaimana merawat alam, mengelola alam, jaga alam supaya Kabupaten Demak dan sekitarnya, wilayah Pantura selamat
dari bencana banjir di tahun-tahun berikutnya. Karena di wilayah Kabupaten Semarang di Jawa Tengah itu sudah hampir banyak desa yang tenggelam, termasuk di Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak itu hampir 6 sampai 7 desa yang tenggelam, dan sekarang sudah menjadi laut dan banyak warga yang sudah pergi dari kampung halamannya. Dan ini bisa kita lihat, ini ada bukti-bukti. Ini dampak dari jebolnya tanggul. Air yang ada yang di visual gambar ini adalah air yang berasal dari Kota Grobogan, Purwodadi. Bisa kita lihat ke sana. Kalau kita lihat memang ini kemungkinan dulunya adalah selat, karena di wilayah Kedung Waru Kidul, Kecamatan Karanganyar dengan desa yang lain yang ada di Desa Cangkring, yang ada di Kecamatan Karanganyar, di situ airnya sudah air asin, padahal yang ada di Kedung Waru Kidul dan sekitarnya adalah masih tawar. Kemungkinan besar yang ke arah barat, ke arah Kabupaten Demak, kemungkinan dulu adalah rawa atau bisa dibilang selat. Tapi kita kembali ke diri kita masing-masing. Allahu a'lam. Semoga informasi ini menjadi edukasi atau sebagai pengetahuan. Kalau ada kesalahan dari pribadi Mbah Jeblos, kalau ada kebenaran memang dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari si Mbah Jeblos sampai di sini, kita ketemu di channel-channel yang lainnya. Assalamualaikum.